Selamat siang. Nama saya Boneka Smito Aji, NIM 67208184. Jadi saya akan menjelaskan tentang demo dan codingan dari aplikasi kami, yaitu Barbershop yang bernama Mr. B. Nah, yang pertama ini di dalam aplikasi kasih terdapat 6 file Java yang bertujuan masing-masing. Nah, tapi di kali ini saya akan menjelaskan registrasi, profil, main, dan login. Sisanya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Nah, seperti ini pada halaman utama. Nah, untuk halaman login, seperti sebelum icon dan icon seperti ini. Nah, kita akan masuk ke halaman registrasi. Nah, ketika kita masukkan password dan email yang sudah terdaftar, maka akan gagal dan bertekan alert dialog. Jadi kita perlu membuka data usernya dulu. Nah, di sini saya menggunakan user itu, email itu Bondan, 12346. Setelah register berhasil, kita akan dialihkan ke halaman login. Nah, untuk seharusnya sudah bisa. Nah, sudah masuk ke halaman utama. Nah, untuk demonya yang akan saya jelaskan seperti ini, yang nantinya akan diteruskan oleh kelompok saya. Nah, untuk halaman profil seperti ini, dia hanya menampilkan nama dan email yang saat ini ID-nya sedang di login. Nah, oke. Jadi saya akan menjelaskan eh, Java-nya pada masing-masing activity. Untuk bagian registrasi. Jadi di registrasi ini, kita perlu mengimport database helper. Nah, untuk database helper sendiri, kita memiliki dua table, yaitu table user dan table book. Kita akan melakukan table user sebagai pendataan user yang telah kita daftarkan. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian registrasi lagi, di sini kita perlu memetakan variabel masing-masing dan kita perlu mendeklarasikan database-nya. Oh ya, SDK yang saya gunakan sini adalah 23 ke atas. Jadi ketika memakai SDK di bawah 23, yang besar akan error aplikasinya. Nah, di sini untuk public void on create ini, lalu di public void on click dan start window akan saya jelaskan. Untuk on click ini, kita perlu nilainya dulu yang ada pada layout masing-masing. Di text input itu ada name, username, dan password. Nah, masing-masing akan disambungkan dan di data masuk yang akan tersimpan pada database helper yang telah saya buat. Ketika sudah berhasil registrasi, maka akan muncul daftar berhasil. Ketika gagal akan muncul alert yang mengatakan daftar gagal dan harus melengkapi form ketika form dikosongkan. Untuk button ke login ini diarahkan ketika kita setelah selesai menuliskan registrasi dan setelah mendaftar, maka akan diarahkan klik login. Nah, seperti ini. Lalu dilanjutkan lagi dengan bagian yang set window flag. Set window flag ini adalah fitur Android dan Android yang digunakan sebagai transparent pada aplikasi. Nah, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya yaitu halaman login. Halaman login ini sama dengan halaman register karena menggunakan nilai-nilai dan variabel dan database yang sama. Nah, sama secara dengan mendeklarasikan dan memetakkan variabel-variabel. Oke, untuk di bagian if ini,
Saya di bagian login ini menggunakan Session Manager. Nah, jadi ketika database itu benar membaca ID yang dimaksud, maka kita akan lanjut ke main activity. Nah, seperti ini sesi manager ya. Sesi manager ini sebagai pengecekan ID. Ketika ID yang dimasukkan benar dan ID tersebut benar ada di database, maka akan masuk ke halaman main activity. Apa yang terjadi ketika gagal? Ketika gagal, bisa diakibatkan karena tidak ada password atau email yang terdata, ataupun setelah kosong. Nah, button register ini diarahkan ke menu register ketika kita ingin membuat ID-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah alert dialog yang keluar ketika kita ingin keluar dari aplikasi. Ketika kita ingin back dari login, maka akan ada alert, yakin ingin keluar. Ketika oke kita keluar, kita cancel, kita akan tetap berada di halaman login. Nah, ini adalah activity main. Activity main ini nggak banyak, karena tujuan dari activity main ini adalah untuk intent yang akan mengalihkan ke profil menu history atau book menu. Oke, nah ini kan profil. Nah, untuk halaman profil nih. Nah, halaman profil ini seperti yang telah ditampilkan. Jadi di pada halaman profil ini menggunakan session manager dan database helper yang telah dideklarasikan. Nanti dengan query akan memanggil. Nah, ini adalah kita perlu import sebelumnya. Nah, kita memanggil dengan query. Lalu nanti akan masuk di nilai yang telah kita beri pada layout masing-masing, yaitu di layout text input. Oh, bukan di layout text view. Ya, sekian saja dari itu saja. Terima kasih. Saya Udrik Conandes, NIM 67 2018 407, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi beserta coding dari Booking dan History. Nah, di sini kita login dulu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam Booking Barber. Dalam booking tersebut kita bisa tulis nama dulu, lalu pilih tanggal untuk booking. Kita pilih 19 April 2021. Lalu pilih jamnya. Kita masukkan jam 9. Ya. Ya, setelah kita melakukan booking barber akan tuliskan booking selesai lalu masuk riwayat. Di sini listnya itu bisa kita klik lalu terdapat pilihan hapus. Nah, seperti ini jika ingin hapus data. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian code-nya. Nah, di sini database servernya terdapat tabel book untuk menyimpan data booking. Nah, kita masuk ke booking activity. Nah, dari booking activity ini dia layoutnya itu activity booking seperti ini.
Nah, kita deklarasi dulu database helpernya. Kemudian ini variabel-variabel yang akan diisi datanya. Untuk variabelnya sendiri, ini disesuaikan dengan layoutnya. Seperti book ini diambil dari layout activity booking. Nah, ini tombol bookingnya itu namanya book. Jadi ya, yang lainnya juga seperti itu. Tanggal, nama, jam itu disesuaikan dengan layoutnya. Nah, seperti ini yang nama, kemudian tanggal, lalu jamnya juga sama. Lanjut, setelah itu ini kita masuk ini string s nama ini untuk deklarasi ulang dari variabel tadi. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam fungsi if-nya. Di sini kalau datanya sudah terisi, tidak null, maka akan muncul alertnya ingin booking sekarang. Kalau kita tekan ya, bakalan masuk ke dalam query-nya. Nah, semua datanya itu dimasukkan ke dalam database. Lalu kemudian finish. Tapi kalau kita tekan tidak, maka akan batal untuk submit. Nah, di sini untuk kondisi lainnya, kalau datanya tidak lengkap, bakalan muncul alertnya, mohon dilengkapi data pesanan. Yang ini bagian date pickernya, yang untuk kalender itu. Selanjutnya kita masuk ke history activity. Nah, di sini kita masih menggunakan database. Nah, ini history activity, layoutnya itu activity history. Nah, kita deklarasi database helpernya dulu. Lalu di sini ada refresh list. Nah, refresh list nanti itu void-nya untuk menambahkan ke dalam history. Ini isi dari void-nya. Nah, di dalam sini itu terdapat variabel-variabelnya. Variabelnya itu dimasukkan ke dalam array. Nah, ini riwayatnya. Nah, riwayat ini akan ditampilkan nanti. Nah, ini terdapat variabel hasil. Ini akan dimasukkan ke dalam history model. Ini. Lalu dalam history model itu terdapat parameter ID book. Nah, ID book ini akan sama juga dengan di history model, begitu juga dengan tanggal, jam, dan riwayatnya. Juga ada gambarnya nanti. Itu sama dengan disesuaikan dengan history modelnya. Jadi ada string book, nama, tanggal, jam, riwayat, dan gambarnya itu. Nah, kemudian akan dimasukkan ke dalam list booking
dari layout activity history. Nah, ini list booking sama dengan yang ada di activity history nanti. Tapi activity history ini hanya untuk menyimpan listnya saja. Nah, jadi listnya nanti akan dimasukkan ke dalam itu dulu. Nah, kemudian dalam history adapter itu hasilnya itu akan dimasukkan, hasil dari history model akan dilanjutkan ke dalam history adapter. Untuk ID booking, tanggal, riwayat, dan image itu akan disesuaikan dengan list item booking. Di sini akan ditampilkan di history, menu history. Nah, ini layoutnya, itu tadi image, ID booking, tanggal, juga riwayat. Nah, untuk get ID book ini dari history modelnya, fungsi get ID book, itu juga dengan get tanggal, get riwayat, sama juga dengan di history modelnya, get tanggal, get riwayat. Juga di sini ada get image source ID, nah itu juga akan digunakan. Nah, lalu setelah itu akan di return ke list item view. Ini untuk menampilkan layout dari list item booking. Nah, di list item booking ini nanti akan menampilkan riwayat. Kita kembali ke history activity. Nah, history activity ini selanjutnya untuk menghapus datanya. Yang di sini. Ini jika diklik datanya, seperti tadi akan dapat pilihan hapus data. Nah, ini query-nya untuk menghapus data. Lalu setelah dihapus akan kembali ke refresh list yang fungsinya tadi di atas. Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Theo, NIM 672018 Oke, saya akan menjelaskan tentang layout dari aplikasi kami. Yang pertama itu halaman pertama itu login. Di sini user akan memasukkan email dan password. Jika belum memiliki akun, bisa mendaftar di sini. Belum memiliki akun. Kemudian user akan memasukkan data-data berupa nama, email, dan password. Kemudian user akan mengklik register dan akan kembali ke halaman login. User menginputkan data yang sudah dimasukkan tadi. Halaman awal adalah menu home. Di sini ada 3 menu utama, itu profile, berisi data dari user, ada nama dan email yang diinputkan tadi. Kemudian ada booking barber. Di sini user akan menginput data-data nama, tanggal, dan jam untuk memesan tempat di barbershop.
Setelah itu user akan mengklik booking sekarang dan akan muncul confirm alert. Untuk melihat pesanan yang sudah dibuat, kita ke menu riwayat. Nah, di riwayat ini akan muncul daftar dari beberapa pesanan yang pernah kita ambil. Semuanya didaftarkan di sini. Kemudian ada sign out jika ingin keluar dari aplikasi. Akan muncul confirm alert juga. Setelah itu kita akan kembali ke halaman login. Terima kasih.